Di bumi yang kita diami ini terdapat berbagai macam ilmu yang begitu bermanfaat dan menarik untuk dipelajari. Biasanya ketika semakin tinggi ilmu yang kita pelajari, maka akan semakin terbukalah kesempatan untuk hidup nyaman dan tenang di masa depan. Apabila kita membaca buku tentang kisah-kisah orang sakti zaman dulu, misalnya di novel, legenda, atau film-film pendekar lama, maka kesan pertama yang dapat ditangkap dalam pikiran kita adalah kekuatan luar biasa yang hanya dimiliki oleh orang tertentu saja. Namun, tahukah Anda bahwa kisah ilmu kanuragan yang konon dimiliki para pendekar sakti ternyata pada zaman sekarang juga sudah bisa dipelajari bertahap dan diamalkan oleh manusia biasa? Lantas siapa sajakah para pendekar yang sering menggunakan ilmu itu? Dan kesaktian apa yang dimiliki oleh si empunya ilmu itu? Berikut ini sudah kita rangkum 5 cerita ilmu sakti yang melegenda di masyarakat. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dan like ya. 1. Bandung Bondowoso, ilmu kuat bak Raden Bondowoso. Ajian Bandung Bondowoso, konon diciptakan oleh Raden Bandung Bondowoso sang pangeran sakti mandraguna dari kerajaan Pengging. Dia sempat mengerahkan ilmu itu, untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan membangun candi Prambanan. Si empunya ilmu ini, memiliki kekuatan badan sangat menakjubkan. Bila ada barang mustahil diangkat dengan tangan kosong, maka dengan mengamalkan ilmu ini barang itu dapat diangkat dengan mudah. Pemilik Ajian Bandung Bondowoso, juga tangkas menangkis serangan musuhnya. Senjata tajam yang dilempar ke arahnya pasti terpental sebelum menyentuh badannya. Bahkan, dia bisa mengerahkan jin. 2. Brajamusti, ilmu tinju sakti. Salah satu ilmu kanuragan yang melegenda ialah Ajian Brajamusti. Karena ilmu ini konon dimiliki Raden Gatotkaca dalam cerita pewayangan, orang yang punya ajian tersebut, biasanya memiliki daya kesaktian sangat tinggi. Si pemilik ilmu ini, memiliki tubuh kebal bagaikan besi baja dan gerakannya lincah bak Gatotkaca. Kelebihan lain bagi si empunya jurus ini, pada kedua kepalan tangannya sangat berbahaya. Bila terkena tinju saktinya, orang dapat terluka parah dan sulit disembuhkan. Maka dari itu, pemilik ajian ini haruslah benar-benar orang yang bijaksana dan tidak sembrono memakai ilmunya. 3. Pancasona, ilmu pemulih daya tahan tubuh. Ajian Pancasona kesohor sebagai ilmu hitam hanya dimiliki orang-orang tertentu saja. Meski nyaris mirip dengan ilmu rawa rontek, namun ajian ini tingkatannya telah menuju kesempurnaan, karena antara ruh dan jasadnya seolah menyatu dengan alam semesta. Pemilik ajian Pancasona tak hanya kebal bacokan, melainkan juga bisa memulihkan tubuhnya sendiri yang sedang terluka parah. Sekalipun tubuhnya hancur lebur terkena bom berdaya ledak tinggi, maka dia masih bisa bertahan hidup selama masih ada udara di sekelilingnya. Kesaktian ilmu ini, biasanya digunakan oleh orang-orang yang berhati jahat. Hal ini karena jin-jin jahat telah merasuk ke dalam tubuhnya. 4. Rawa Rontek, ilmu hitam yang kebal bacokan. Ajian Rawa Rontek sangat populer di tengah masyarakat karena pernah diperagakan aktor-aktor silat di film misteri Gunung Merapi. Tapi, apakah ilmu sakti ini benar-benar nyata? Dan apa kelebihannya? Seorang paranormal kondang sempat berujar bahwa ajian Rawa Rontek adalah ilmu hitam. Sama dengan Pancasona, namun tingkatan kesaktian Rawa Rontek lebih rendah dibanding Pancasona. Si empunya ilmu ini bisa kebal, tahan pukul, bacokan dan tusukan senjata tajam. Tapi efek negatif dari ilmu ini, yakni orangnya gampang emosi sebab roh jin-jin jahat telah masuk ke dalam sel-sel tubuh pemilik ilmu Rawa Rontek ini. 5. Ajian Saifi Angin, ilmu meringankan tubuh. Ilmu Saifi Angin populer dengan sebutan ilmu berpindah tempat. Sebutan itu layak disematkan pada jurus itu, karena ajian Saifi Angin bisa orang yang mengamalkannya bisa berlari cepat dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa bersusah payah. Ajian Saifi Angin lebih tinggi dibanding dua jurus serupa yakni ajian Kidang Kuning dan Asma Gunting. Menurut cerita, ajian Saifi hanya dimiliki para pertapa dengan kanuragan tertinggi. Zaman dulu, Wali Songo yang syiar agama Islam di Jawa sering mengamalkan ilmu ini untuk memenuhi undangan Sunan Bonang. Setiap Sunan Bonang memukul beduk, para wali lainnya langsung mengerahkan ilmu lipat bumi untuk menghampiri Sunan Bonang. Bicara soal ilmu-ilmu yang ada di Indonesia memang tidak ada habisnya. Memang dari dulu nenek moyang sering menggunakan ilmu-ilmu, baik ilmu hitam atau ilmu putih, baik itu kejahatan atau kebaikan. Oke, mungkin cuma itu yang dapat kami infokan kepada teman-teman. Jika ada salah dalam penyampaian kami mohon maaf.
Saya sendiri dari tim milenial kekinian yang tersebar banyak di seluruh jagat raya undur diri.